Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin muhtaramin, khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua MUI Pusat Bapak Dr. Kiai Haji Khalil Nafis LCMA. Saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua Umum MUI Kabupaten Sukabumi Bapak Kiai Haji Fatah Nabi, serta yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Bapak Haji Hasan Chandra SAG MSI, dan yang saya hormati pula Bapak Dr. Kiai Haji Uka Anwaruddin SAG MSI, Ketua Ketum MUI Sukabumi dan juga dari ISMI Kabupaten Sukabumi. Tak lupa juga terima kasih dan yang saya hormati kepada Bapak Ujang Hamdun SHI selaku Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi, dan tak lupa Bapak Ketua DMI Kabupaten Sukabumi Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Aziz. Terima kasih atas kehadirannya dalam webinar malam hari ini Pak Kiai Abdul Aziz, dan Ketua Komisi Dakwah MUI Sukabumi Bapak Ian Mahmud yang saya hormati pula. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah ini saya bahagia sekali bisa berjumpa bertatap muka dengan pengurus MUI, DMI dan Pak Andepak ya Kabupaten Sukabumi, serta hadirin wal hadirat sekalian, para masyayikh, para asatidz wa ustazat sekalian. Alhamdulillah pada awalnya saya agak pesimis ketika mendengar cerita bahwa di Sukabumi jarang ada webinar, apalagi daerah selatan kalau nggak salah. Tapi ternyata luar biasa, peserta malam hari ini ada 242 dan yang mendaftar di Google Form konon sampai 300-an. Masya Allah, ini potensi yang sangat luar biasa. Saat era pandemi kita tidak bisa kumpul, bahkan kalau kumpul pun mengumpulkan orang 200-an itu berat karena biayanya pasti mahal. Ini hanya murah ya, hanya dengan Zoom bisa mengumpulkan 203 orang dalam satu waktu yang berada di tempatnya masing-masing. Ya, yang alhamdulillah kopi pun kita nggak usah siapin karena ngopi masing-masing. Kan mungkin ada yang sambil kakinya dipijat, pijat sambil mengikuti webinar. Itu luar biasa, alhamdulillah. Karena itu kesempatan kali ini kami dari Komisi Dakwah ingin menggunakannya untuk sosialisasi tentang Islam Wasatiyah. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Uka Anwaruddin ya, yang tadi sudah memberikan pengantar yang sangat komprehensif tentang Islam Wasatiyah, dari mulai background diluncurkan atau jihad Islam Wasatiyah oleh MUI Munas Surabaya ya, sampai khosois atau karakteristik Islam Wasatiyah yang telah dijelaskan oleh Pak Dr. Uga yang ada 10 itu. Mungkin saya tidak perlu mengulangi kembali terkait pengertian dan juga khosoisnya. Yang jelas setelah kita memahami wasatiyah, karena kita di dunia dakwah, maka tugas kita adalah bagaimana memanifestasikan atau mengasihkan, menerapkan Islam wasati ini ke dalam dakwah. Kita tahu bahwa dakwah adalah merupakan suatu aktivitas di mana kita ingin mengajak umat kita menuju jalan yang benar. Yang belum beriman kita ajak supaya beriman,
yang sudah beriman tetapi masih maksiat, kita ajak untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, dengan dakwah inilah kita ingin menjadikan umat kita menjadi umat yang terbaik, khair ummah, sehingga insya Allah bisa bahagia dunia dan juga bahagia akhiratnya. Nah, untuk itu maka kegiatan dakwah kita tidak boleh main-main ya. Artinya dakwah tidak boleh diselenggarakan hanya sekedar ramai atau sekedar masyarakatnya puas karena ada perhelatan hari besar misalnya, tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana dakwah itu mempunyai efek yang besar, punya high impact. Kegiatan dakwah yang sudah marak ya, baik di dunia nyata, di panggung-panggung, khotib-khotib ya, atau di pengajian-pengajian umum ya, walaupun sekarang pandemi, tapi nampaknya masih ada pengajian itu. Selama prokesnya ketat, saya kira dapat diselenggarakan dengan ketat sekali ya, dengan masker, jaga jarak dan lain sebagainya, dan tentu berkoordinasi dengan Satgas Covid setempat. Nah, ini merupakan kegiatan yang sangat positif untuk terus mendorong spiritualitas daripada umat kita. Apalagi di tengah pandemi yang mana kita banyak menghadapi cobaan yang sakitannya, dampak secara ekonomi banyak, semua itu butuh pencerahan supaya hati kita senantiasa bertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu maka dakwah kita harus dakwah yang efektif. Namun demikian tidak dipungkiri ya bahwa kegiatan dakwah kita ini juga masih banyak masalah-masalah. Ya, di antaranya masalah terkait dengan ya dari masalah dari masalah materi dakwahnya, ya juga masalah metodologi dalam penyampaian dakwah itu. Kadangkala kita rasakan bersama dan kita saksikan bersama dakwah-dakwah yang kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah tetapi justru mengundang masalah. Ya, padahal semboyan yang benar itu kan menyelesaikan masalah tanpa masalah yang benar ya, jangan sampai tujuannya mengurai masalah malah mengundang masalah. Ya, yang masalah contohnya apa? Ya masalah contohnya ada dakwah misalnya inya di atas panggung ngamuk-ngamuk ya karena ternyata fasilitas untuk inya itu nggak sesuai dengan harapan. Sistemnya mungkin kurang bagus, panggungnya reot dan lain sebagainya. Ada yang ngamuk-ngamuk, panitia dimarahin, ditendang-tendang misalnya. Insya Allah benar nggak ada. Ada juga yang dai-nya menyampaikan materi ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena yang disampaikan itu bertentangan dengan local wisdom, ya, dengan kearifan lokal. Pada akhirnya kemudian terjadilah perselisihan di tengah-tengah masyarakat, adanya perbedaan pendapat yang tajam ya, karena si dai tadi memberikan materi dengan mengatakan ini yang benar dan itu yang tidak benar, padahal pada wilayah yang khilafiyah. Nah ini, maka hadirin rahimakumullah, hal ini perlu kita cermati bersama supaya bagaimana dakwah itu efektif dan terutama bagi kita yang sebagai dai ya, juga menyadari hal ini. Pentingnya kita memahami etika dakwah, pedoman dakwah. Nanti saya sampaikan bagaimana pedomannya menurut komisi dakwah. Dan juga sebagai pengurus masjid misalnya, kita harus mampu menghadirkan dai-dai kita yang sejuk ya, yang mampu membangun kekuatan spiritual, menjawab problematika umat di tengah pandemi yang sampai hari ini belum mereda. Itu di daerah nggak begitu terasa ya, tapi di Jakarta ini Masya Allah kita sekarang masuk level 3 lagi, yang artinya situasinya sudah cukup mengkhawatirkan ya, bahkan MUI Pusat besok sudah lockdown. Kita tidak bisa mengadakan kegiatan offline di kantor MUI Pusat. Nah, hadirin rahimakumullah, maka disinilah kemudian kita ingin menghadirkan dakwah-dakwah yang santun, sebagaimana disampaikan tadi berkenaan dengan Islam wasatiyah. Tujuannya adalah menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dakwah santun ini ya tentu perkataannya yang bijaksana,
dengan perkataan yang mulia, qaulan karima, dengan perkataan yang lemah lembut, ya, qaulan layyina, dengan perkataan yang ma'rufah, yang baik, ya, dengan perkataan yang sadida, ya. Sadida itu yang benar, bukan syadida, bukan. Kalau kita sering terjebak, ya, seolah-olah dakwah itu kalau dilakukan dengan cara yang keras-keras, ya, dengan bahasa-bahasa yang sepertinya to the point, kata orang, to the point, keras-keras dan langsung to the point katanya, itu digemari, ya. Ya tentu kita pilah-pilah dan pilih-pilih. Nah, seperti apa orang to the point itu menjadi solusi bagi masalah, ya. To the point-nya kalau dalam arti mencaci maki, menghardik, ya, menghardik objek dakwahnya, itu saya kira langkah yang kurang tepat. Karena objek dakwah itu salah satu yang harus kita perhatikan dan bahkan juga harus kita rangkul. Kita berikan kasih sayang, kepedulian di sana, ya. Gimana rasa cinta kasih kepada objek dakwah itu sangat penting. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan itu bisa mengena, bisa masuk ke dalam hatinya. Nah, sehingga yang bersangkutan mau berubah dan mau kalau dia ahlul maksiat mau bertaubat, kalau dia tidak beriman mudah-mudahan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Tapi kadang-kadang tadi kita suka sekali kalau ada dai-dai yang keras-keras, ya. Keras-keras dalam arti keras tapi tidak mengena. Ya, padahal yang baik itu ya yang tengah-tengah, ya. Artinya kalau perlu keras ya keras, tapi tidak keras terus. Ya, kalau volumenya keras terus, ya tentu nggak nyaman juga kita, nggak enak didengar. Kayak orang main bola lah. Kalau tendangnya keras terus, ya saya kira bukan gol yang kita dapat, tapi mungkin terjadi pelanggaran, mungkin bolanya out, ya, sehingga kita tidak mendapatkan poin apa-apa. Kita harus ingat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah pada Fir'aun, ya, laknatullah, itu SK-nya Allah tidak menyuruh keduanya untuk berdakwah menggunakan kekerasan. Ya, tidak menggunakan kaum syadid dan bukan. Tapi Allah mengatakan dengan qaulal layyina, perkataan yang lemah lembut, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di sana dikatakan bahwa izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Itu contoh yang sangat konkret, saya kira, bahwa ternyata kelemah lembutan itu bukan berarti kita ini gak ada marwahnya, bukan berarti kita ini gak ada wibawanya, tapi kita ini takut. Tapi sebagai sebuah strategi, apalagi strategi menghadapi kekuatan yang semuanya kita punya, angkatan bersenjata punya, intelijen punya, semua alat dipunyai. Nah, kalau kita dakwah kemudian serampangan, perkataan kita menghujat, perkataan kita menyakitkan mad'u kita, sementara mad'u kita punya semuanya, ya kita juga ada undang-undang yang bisa jadi menjerat kita, ya sudah, selesai sudah. Artinya dakwah langsung berhubungan dengan aparat hukum, ya, karena dianggap melanggar hukum, kita ditahan. Akibatnya apa? Akibatnya umat rugi. Ruginya apa? Kehilangan tokoh panutannya ditahan kepolisian. Ini kita MUI ketika seorang dai, ya, sudah urusan dengan hukum, maka tentu kita hanya bisa menjalannya persidangannya, tapi selebihnya adalah urusan dai itu sendiri dengan aparatur kepolisian. Nah, kecuali kalau yang bersangkutan sudah mengikuti standarisasi dai MUI, ya, lalu yang bersangkutan melakukan kesalahan melakukan ceramah dan tidak ada kesalahan
lalu dikriminalisasi, Allah kami akan bisa memberikan pembelaan yang lebih jauh lagi. Tapi syaratnya memang dia tidak melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan ya tentu itu tanggung jawab dai-nya masing-masing. Nah untuk itu maka ceramah-ceramah yang lemah lembut, yang menggugah hati itu yang kita perlukan ya dalam rangka dakwah wasatiyah ini. Dan insya Allah dengan cara seperti itu tidak menghilangkan wibawa kita, tidak melakukan dakwah kita gagal ya. Belajar dari dakwah Rasulullah, justru beliau mampu mengislamkan Jazirah Arab dalam waktu 23 tahun karena beliau mengedepankan kelemahan, mengedepankan kekerasannya. Bagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 159, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhlan ghalizul qalbi lan faddu min haulik. Jadi karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dapat berdakwah dengan lemah lembut, dengan sopan santun ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang beriman, kemudian iman kepada Kanjeng Nabi dan masuk ke dalam Islam. Dan kata Allah, walaupun tafadhon ghalidhul qalbi, Kanjeng Nabi pada waktu itu berdakwah dengan kekerasan, ya tentulah justru orang-orang yang baca akan lari darinya. Nah inilah hadirin wal hadir rahimakumullah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lemah lembutan tidak menghilangkan keefektivitasan kita di dalam dakwah. Barangkali itu saya nggak perlu berpanjang lebar karena ada Dr. Nafis yang akan menjelaskan lebih detail lagi. Makanya saya pun tidak menayangkan slide ya. Slide-nya akan saya bagikan di grup WA yang Masya Allah. Grup WA-nya sudah 257 orang. Sehingga mohon maaf yang belum masuk sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah over capacity. Ya, ini saya nggak tahu solusinya apakah perlu bikin grup kedua ya. Kalau masih banyak yang tersisa barangkali ya. Jadi kita pikirkan untuk grup yang kedua. Ini Masya Allah. Terima kasih pada para masyayikh wa ustadzat ya yang sudah turut bergabung di dalam grup ini. Dan kami himbau setelah acara grupnya jangan ditinggalkan. Karena ini akan menjadi ajang silaturahim kita, insya Allah. Sehingga Bapak Ibu tetap bisa berhubungan dengan MUI Kabupaten, dengan DMI, dengan kakan ya atau kakan Kemenak ya, juga dengan Komisi Dakwah dan MUI Pusat. Kali itu dan saya sedikit mengingatkan bahwa Komisi Dakwah punya aplikasi dakwah namanya yang tadi di awal ditayangkan. Aplikasi dakwah MUI. Dalamnya sangat lengkap, ada Al-Quran dan terjemahannya, ada fatwa-fatwa MUI, DSN, dan juga panduan dakwah, serta banyak konten-konten yang lain sangat bermanfaat. Silahkan di-download di handphone Bapak Ibu sekalian, di Android maupun iOS sudah bisa. Di dalamnya juga ada yang sangat bermanfaat, ada daftar dai yang sudah mengikuti standarisasi. Nah, nanti bisa kalau nyari-nyari dai, lihat saja di aplikasi ini. Nah, nanti tinggal hubungi Komisi Dakwah Pusat dan minta dai mana yang akan diundang. Jadi kami akan bantu. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan acara ini terus berjalan lancar dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.